Yo agan-agan para peculur, para pemburu behemoth guys ya. Welcome back to my video. Jadi kali ini kita bakal bahas kupas tuntas soal Nico guys ya. Jadi Nico ini merupakan hero legendary dan juga merupakan hero yang bertipe penembak G2, ahli teknik dan presisi guys ya. Jadi Nico ini satu-satunya hero legendary yang bertipikal archer ya atau penembak G2. Nah, untuk skillnya dari Nico teman-teman bisa lihat Nico ini jumlah ranknya 1000 guys ya, dan jarak serangannya menengah. Jadi Nico ini harus dipasangkan dengan unit yang memiliki jarak serangan menengah guys ya, agar skillnya lebih efektif. Karena kalau digunakan dengan terkhususnya digunakan dengan unit yang bertipikal melee bakal tidak aktif skillnya guys ya, tidak aktif, tidak keluar ya. Oke, jadi untuk skillnya teman-teman bisa lihat ya, damage tertinggi dari Nico ini 1400 ya, ketika skillnya satunya sudah 5. Dan ketika damage itu di atas 1000 guys, itu bisa dibilang damage burst ya, damage burst. Jadi Nico ini punya damage burst dan yang sekali keluar skillnya ini bakal ngeri guys ya, ngeri ya. Aku aja guys ya, skillnya masih level 3 ini, tapi efek trigger skill ini bisa sampai 4000 guys ya, 4000. Jadi gitu. Nah, dan juga efek dari skill ini ada death breaknya ya, atau ada debuffnya, yaitu mengurangi defense musuh yang terkena guys ya. Jadi bakal lebih sakit lagi ya. Nico akan memberikan lebih sakit lagi, memberikan damage normal dan juga damage skill rage untuk wakil deputinya ya, wakil deputi lagi deputinya guys ya, atau wakil komandan. Oke, kira-kira begitu. Jadi skill 2 nya ini skill membangun ya. Jadi ini kalau teman-teman ingin bangun bangunan ini bisa pakai Nico ya, bisa dipasangkan dengan Ordo, juga bisa dipasangkan dengan crack ya. Tapi teman-teman jangan build talent untuk Nico ini ya, untuk ahli tekniknya jangan ya, karena kemampuan untuk PvP-nya itu bakal tersia-siakan ya. Nah, untuk skill 3 ini skill buff ya, buff untuk penembak G itu. Jadi ini bakal meningkatkan attack maksimal 20% nantinya guys ya, ketika skillnya sudah 5, dan juga defense ya sebanyak 10% ketika skillnya sudah 5. Jadi ini sangat cocok buat archer ya, karena archer itu butuh banget yang namanya attack dan juga def ya, karena archer itu sangat tipis. Dan juga kalau archer ini kasih keluar damage ya, ini bakal sakit guys ya, apalagi kena mage ya, apalagi kena mage. Archer magenya bakal menangis ya kalau diserang sama archer. Dan juga skill terakhirnya ini skill yang paling the best ya, menurut aku ya, skill buffnya yang sangat enak sekali dipakai untuk PvP guys ya, karena bakal memberikan bonus damage serangan normal dan juga memberikan bonus damage serangan balik ya, sebanyak 20% ketika sudah skillnya level 5 guys ya. Dan teman-teman perlu ketahui bonus damage ini sangat dibutuhkan guys ya, ketika teman-teman ingin memberikan damage yang lebih, itu teman-teman harus kuat di sini ya, bonus damage, agar damage-nya itu perih ya, perih. Musuhnya bakal cepat nangis guys ya. Nah, untuk skillnya ketika sudah dibangkitkan, teman-teman bisa lihat, jadi ketika Nico menyerang musuh yang terkena efek death break ya, maka ini akan memberikan 80% peluang untuk memberikan damage skill fisik tambahan sebanyak 200 guys ya. Dan Nico ini skill ultinya kan bisa nge-trigger ini guys ya, skill dari kebangkitannya, jadi bakal ngeri. Ditambah lagi dengan beberapa efek talent yang dimiliki oleh hero-hero yang lain, dan juga artefak Heartbeats ya, ini bakal membuat Nico ini bakal berjaya ya untuk memberikan damage tambahan ini guys ya. Jadi Nico ini harus dipakai buat memberikan damage ya, baik itu behemoth atau maupun war PvP guys ya. Oke, untuk deputinya atau wakil komandannya sudah jelas guys ya, Guanwin untuk PvP ya guys ya, bahkan untuk PvP juga Guanwin ya. Jadi Nico ini harus berpasangan dengan Guanwin ini pasangan emas ya. Nah, kalau teman-teman pakai Eliana bisa pakai Eliana, tapi kalau dibandingkan dengan Guanwin ya, jelas ya Guanwin bakal lebih mempesona guys ya. Ataupun kalau dipasangkan dengan Craig, kalau jauh ya masih lebih strong Guanwin guys ya, masih lebih strong. Nah, untuk talentnya teman-teman bisa buat ke arah presisi guys ya, karena damage ke kenapa lagi ini ya. Jadi Nico untuk talentnya ke arah presisi guys ya, presisi. Kenapa? Karena bakal memberikan damage yang lebih guys ya. Jadi saya akan perlihatkannya kenapa saya sarankan ke presisi. Nah guys, ini Nico. Saya akan memberikan contoh guys ya. Kalau ini Nico talent presisi guys ya, talent presisi.
Jadi kita akan gunakan Nico ini untuk lawan monster Darkling ya, Darkling Infantry level 21 guys ya, untuk mengetes kemampuan Death Break-nya juga guys ya. Jadi kita lawan Infantry ya. Oke, kita mundurin, kita gas ya, gas. Teman-teman lihat guys, lihat ya. Damage-nya ini 800-an guys ya, 800-an. 900 guys ya. Dan juga lihat skill dari Nico nya guys ya, ini yang saya bilang burst ya guys ya, langsung 4000 guys, langsung crot kuning darahnya guys ya. Gitu. Jadi Nico ini sangat enak ya untuk memberikan damage burst ya. Jadi musuh yang tipis ini bakal cepat keok ya, nangis lawan Nico guys. Oke, udah selesai. Kita lihat lognya guys ya, kita lihat lognya. Jadi darahnya cuma berkurang 1300 guys ya, cuma terluka parah cuma masih ada tersisa 42.000 guys ya. Jadi awalnya ini 892 guys ya, hampir menyentuh angka 900. Dan juga Nico ini butuh sekitar berapa ya, 29 ya, 29 round untuk bisa mengalahkan Darkling ya. Ini Nico untuk talent penembak jitu guys ya, penembak jitu. Ini penembak jitu guys ya. Jadi ini talentnya mirip dengan talent Guanwin ya. Saya miripkan dengan talent Guanwin, talent yang terbaiknya ya untuk penembak jitu. Jadi monsternya juga sama guys ya, Infantry level 21 ya, monster Darkling level 21, jenisnya Infantry guys ya. Oke, jadi damage-nya sekitar 880 guys ya. Jadi lebih banyak damage dari presisinya guys ya, lebih banyak dari presisinya. Untuk skillnya kita lihat guys ya, 4000-an guys ya, tetap 4000. Karena memang kalau dipresisikan fokus ke damage normal guys ya, damage normal yang lebih besar. Oke guys, sedikit lagi ya. Oke, habis ya, habis. Oke, untuk lognya kita lihat log bertempurnya guys ya. Jadi ini minusnya 1500 power guys ya, jadi lebih banyak berkurang ya powernya. Dan juga dia damage awalnya 883 ya, kalau tadi 890 ya. Dan kita lihat ini butuh berapa ronde ya untuk bisa mengalahkan Darkling ya. Ini butuh sekitar 30 ronde guys ya. Nah, dari itu teman-teman sudah bisa lihat guys ya, perbandingan antara Nico menggunakan talent presisi dan juga penembak jitu ya. Jadi kalau dia menggunakan talent presisi itu lebih sedikit ya, berkurang darahnya dan juga lebih cepat ya. Hanya butuh 29 turn untuk bisa mengalahkan Darkling, dan sedangkan jika menggunakan talent penembak jitu itu butuh 30 turn ya. Jadi ada keunggulan 1 turn dan juga ada lebih hemat darahnya guys ya. Jadi lebih strong ke arah presisinya guys ya. Oke, untuk struktur talent presisinya teman-teman bisa lihat ya. Jadi jelas ya, untuk yang pertama untuk talenta dasarnya ambil 3 ini ya, serangan keseluruhan, lalu ambil movement speed dan juga ambil HP keseluruhan ya, HP keseluruhan ya, sudah jelas ya. Jadi build Nico ini lebih ke arah PvP guys ya, PvP untuk bertarung jangka panjang ya, bertarung melawan musuh yang memiliki dev yang kuat ya. Jadi Nico ini cocok juga untuk lawan infanteri ya dari jarak jauh. Jadi bedanya dengan Guanwin nya nanti kita lihat ya, perbedaan yang mana lebih cocok ya, Guanwin di depan atau Nico di depan ya. Jadi untuk talenta intinya guys ya, ini namanya panah akurat. Jadi ini bakal memberikan 2% lebih banyak damage secara normal dan juga mengurangi devnya. Jadi ini udah ada mengurangi devnya 1% guys ya. Jadi Archer itu enaknya memang main ini ya, main mengurangi dev ya, agar damage-nya tuh damage normalnya juga lebih keras ya. Apalagi skillnya guys ya, apalagi skill. Jadi untuk presisinya jelas ya, ini 5, lalu ambil serangan normal ya. Ini memberikan 4% lebih banyak serangan normal. Ya teman-teman tidak perlu ambil ini ya. Ini kan untuk tanker ya, untuk tanker. Dan juga ini kalaupun teman-teman mau kecepatan keseluruhan, teman-teman ambil ini ya, yang di talent penembak jitu ya. Lalu teman-teman ambil ini kata terakhir ya, biar ini sesuai dengan skill Nico juga guys ya. Jadi ini bakal memberikan lebih banyak damage. Jadi ini kalau teman-teman diserang sama mage ini sangat cocok guys ya, karena jarak mage lebih jauh guys ya dibandingkan jarak archer. Jadi otomatis kita butuh yang namanya damage serangan balik ya, agar bisa kuat lawan mage. Dan juga ambil ini ya, ambil angin puyuh. Kenapa ambil angin puyuh bukan ambil ini ya, tidak terkalahkan? Karena kalau teman-teman hitung ya, hitung damage-nya,
Kalau teman-teman ambil tidak terkalahkan, teman-teman ini cuma dapat damage tambah 8% selama 5 detik, jadi total 40% guys ya. Dibandingkan dengan damage dari angin puyuh ini, teman-teman bisa dapat 150 ya. 150 damage. Jadi ini jauh lebih dibutuhkan guys ya angin puyuh, dan juga ini bakal sinkron juga dengan skill-skill Nico yang death break ya. Kalau kebetulan keluar di saat death break, ini bakal lebih mengerikan guys ya. Kalau ini butuh waktu guys ya, ini tidak langsung ke trigger ya, jadi tidak langsung burst dia butuh waktu agar bisa damage-nya keluar ya. Sedangkan untuk di talent di sini teman-teman ambilin ya, tak tertahankan ya, jadi ini bakal ngurangin death musuh lagi, jadi total damage yang dikurangi ini 3% ya dari talent, 3% dari talent. Nah, kenapa tidak ambil ini ya, intuisi awalnya kan ini kita bukan mainan ya, kita tidak main debuff ya, kita main damage ya, jadi tidak perlu ambil ini. Juga teman-teman tidak perlu ambil ini ya, karena ini hanya meningkatkan damage serangan normal guys ya, ini hanya meningkatkan damage serangan normal, dan juga hanya aktif ketika 50% darahnya ke atas guys ya. Jadi teman-teman ini saya sarankan lebih baik ambilin ya, ini lebih worth it ya, karena dengan berkurangnya defense-nya ini bakal membuat musuh lebih tipis ya, lebih tipis. Lalu teman-teman ambil ini penekanannya. Jadi penekanan ini sangat menurut saya lebih enak ya digunakan, karena bakal meningkatkan 50% total damage-nya ya ketika Nico keluarin skillnya. Jadi ini bakal sangat cocok ya untuk efek death break yang dihasilkan dari skill Nico ya. Jadi ketika ini aktif, ini bakal memberikan lebih banyak damage dari serangan normal ya, serangan normal yang diberikan Nico ketika dia memberikan death break kepada musuhnya ya. Dan juga teman-teman ambilin ya dedikasi. Jadi menurut saya kenapa talent presisi ini sangat enak ya, karena ada ini ya, ada dedikasinya, karena efek dari ini itu bisa mengheal ya, memberikan heal sebanyak 10% ya, dan damage patron itu 150. Ini macam lifesteal ya, lifesteal. Kalau teman-teman main game MOBA ini seperti lifesteal. Jadi teman-teman ketika menyerang bisa memberikan heal ya, memberikan heal, dan ini sangat enak digunakan untuk pertarungan jangka panjang ya, atau teman-teman mau melawan behemoth. Jadi teman-teman ini bisa lebih survive ya, lebih survive untuk memberikan damage ya. Jadi ini yang sangat enak menurut saya guys ya, karena ini seperti lifesteal. Dan juga jelas ya tebasan perkasa ya, teman-teman ambil ini karena teman-teman punya kesempatan 15% untuk memberikan double damage guys ya. Jadi ini sangat harus diambil guys ya, karena kalau ini cuma meningkatkan 0,5% damage ya, maksimal 3%. Itu pun teman-teman harus menunggu sekitar 60 detik guys ya, agar bisa mengaktifkan ini ya. Dan ini bisa jadi keburu tipes ya, archernya keburu tipes sebelum aktif ini guys ya. Jadi teman-teman mending ambilin ya, mending ambil tebasan perkasa, ini lebih worth it guys ya. Dan untuk ke arah penembak jitunya teman-teman nanti ambil ini ya, ambil attack penembak jitu, lalu ambil serangan normal guys ya. Serangan ini baru teman-teman ambil tambahan skill ya. Dan untuk di sininya bebas guys ya, teman-teman mau ambil tepat sasaran boleh, atau mau ambil juga ini boleh guys ya, ini bebas ya. Kalau mau lebih keras skillnya ambil shower of blow, kalau mau keras damage normalnya ambil tepat sasaran guys ya. Oke. Nah untuk artefaknya teman-teman pakai ini ya, artefak untuk saat ini ya aku hanya punya ini ya, Heart Piercer guys ya. Kenapa Heart Piercer? Karena ini ada efek memberikan death break ya, sebanyak 15% guys ya. Jadi ini ketika di combo dengan talent Nico 15% ditambah efek talent ini 33% guys ya, atau sepertiga defense musuh bakal berkurang guys ya. Jadi ini akan memberikan lebih banyak damage untuk Nico kepada melawan lawannya guys ya. Oke, kira-kira itu guys ya untuk pembahasan Nico. Nah sekarang pembahasan soal yang mana lebih cocok guys ya, Nico atau Guanwyn di depan guys ya, Nico depan atau Guanwyn depan. Jadi ini saya sudah berikan ya, simpan reportnya ya. Jadi ini kalau Nico lawan ini ya, lawan Darkling tadi ya, jadi ini hanya berkurang 1300 power guys ya, dan dia ada efek healingnya juga 610 guys ya. Dan ini cuma butuh 29 ronde ya, 29 ronde untuk mengalahkan musuhnya. Sedangkan untuk Guanwyn ini kehilangan 1400 darah ya, dan ini Guanwynnya lebih tinggi levelnya guys ya.
Tapi Nico-nya masih lebih strong ya. Nico masih lebih strong karena ada efek healingnya tadi guys ya. Itu yang enak. Ada efek healingnya dan juga di Guanwin ini dia cuma dia butuh 30 ronde juga ya untuk bisa mengalahkan Darklingnya. Jadi tetap lebih strong Nico-nya guys ya, strong Nico. Bedanya teman-teman harus tahu bedanya kalau main Nico teman-teman ini lebih sasar ke arah infanteri ya. Apalagi infanteri itu tebal-tebal ya. Jadi teman-teman bisa sasar infanteri. Dan kalau teman-teman mau main killing mage lebih baik pakai Guanwin ya, agar lebih duluan keluar skill Guanwin lalu keluar skill dari Nico supaya burstnya terakhir ya, burstnya terakhir agar musuhnya ini lebih cepat tipes ya, lebih cepat tipes. Tapi kalau teman-teman mau serang infanteri, teman-teman Nico-nya di depan ya, biar pecah dulu defense-nya baru masuk damage dari Guanwin-nya guys ya. Itu. Jadi teman-teman bisa lihat video-video saya kalau war guys ya. Itu Guanwin kalau pakai talent mage ya, talent killer mage ya, ini talent killer mage ini bakal lebih sakit guys ya. Trade-nya itu bagus ya untuk lawan mage, trade-nya bagus lawan mage. Sedangkan Nico ini cocok buat pertempuran jangka panjang ya, misalnya Behemoth atau misalnya kalau musuhnya kebanyakan infanteri ya, musuhnya banyak infanteri, mau teman-teman cicil garis depan musuh pakai Nico guys ya. Oke, mungkin kira-kira itu dulu ya pembahasan kita soal hero Nico. Mana yang lebih cocok ya, Nico atau Guanwin ya. Jadi teman-teman kalau main penembak G2 teman-teman tingkatin kedua-duanya ya, jadi Guanwin-nya fokus ke arah talent penembak G2 agar kuat lawan mage, sedangkan Nico ini ke arah presis ya, biar punya kemampuan death break yang lebih tinggi ya. Oke, mungkin itu dulu guys ya yang bisa saya bahas, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap support channel saya guys ya. Ya, mungkin itu. Bye bye guys ya. Bye bye.